Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Daniati dari tingkat 2B Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sentral dogma. Sentral dogma merupakan salah satu konsep yang menyatakan bahwa dalam sistem biologi informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi menjadi RNA, yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein. Yang pertama, replikasi DNA merupakan proses transfer informasi genetik pada sel induk kepada sel anak. Prosesnya, DNA merupakan molekul terdiri dari dua helai berpilin satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai terdiri urutan 4 basa kimia diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai saling melengkapi ini berarti bahwa dimanapun ada T dalam satu untai akan ada di A di untai berlawanan, dan dimanapun ada C akan ada G di untai lainnya. Setiap helai memiliki ujung dan 3 aksen, 5 aksen akhir. Dua helai berjalan di berlawanan arah ini menentukan bagaimana masing-masing untai DNA direplikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Enzim ini dilakukan oleh enzim disebut helix, dan hasil dalam pembentukan replikasi garpu untai yang disampaikan masing-masing memberikan template untuk menciptakan untai baru DNA. Enzim yang disebut premase dimulai premase proses. Enzim ini membuat sepotong kecil RNA disebut primer. Ini menandai titik awal untuk membangun untai baru DNA. Enzim yang disebut polimerase mengikat primer dan akan membuat enzim baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 ke ujung 3 aksen. Salah satu untai baru DNA dikemukan, untai dibuat terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu persatu di 5 aksen ke 3 aksen arah untai lainnya. Untai tunggal tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus ini karena berlawanan arah. DNA polimerase karena itu hanya dapat membuat alur ini dalam serangkaian potongan kecil disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA DNA polimerase, kemudian menambahkan rantai pendek basa DNA dalam 5 ke 3 arah. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untai tertinggal fragmen Okazaki lain dibuat, dan proses ini diulang lagi setelah DNA baru telah dibuat. Enzim eksonukleas menghapuskan semua primer RNA dari kedua untai DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA. Akhirnya segel ligase DNA enzim fragmen DNA di kedua helai untuk membentuk terus-menerus untai ganda. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari yang lama. Untai dilestarikan DNA dan satu yang baru. Yang kedua, transkripsi merupakan proses gen dislain menjadi RNA yang komplementer oleh enzim RNA polimerase. Tahapan proses transkripsi adalah tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein, sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatannya, protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Bagaimana proses sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terjadi dari dua tahapan, transkripsi dan translasi.
Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA, guanin pada mRNA. Inilah yang perlu diingat. Kemudian RNA polimerasi akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerasi sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya mRNA yang dikenal sebagai kodon ini akan meningkatkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Yang ketiga, translasi merupakan proses produk protein di ribosom sesuai dengan sandi genetik yang dibawa oleh mRNA. Tahapan proses translasi adalah translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang menetapkan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat bosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG. tRNA yang membawa asam amino metion dan antikodon AUAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom unit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptide site, dan daerah E atau exi site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA dan RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triple kodon. Misalnya, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metion, begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan
baru memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino. Pada daerah P, saat itu ribosom akan berpindah ke template codon yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar, kemudian daerah A bersiap untuk ditempatkan tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika 1 dan 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenal oleh protein yang dikenal sebagai release vector. Saat release vector memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.